Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Andanusi Sultani dengan NPM 22120115664. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiaranda Huria, NPM 22120115668. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang terlahir setara dalam harkat dan hak-haknya. HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hal untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. HAM menurut John Locke adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Pada generasi HAM yang ketiga, persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama. Hak tersebut muncul dari tuntutan negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara berkembang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri. Contoh HAM, contoh hak asasi manusia secara umum ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks pribadi atau kehidupan pribadi. 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 5. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Contoh hak asasi manusia secara hukum. Adanya contoh hak asasi manusia secara hukum ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 3. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 4. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. 5. Hak atas rasa aman. Contoh hak asasi manusia secara sosial. Adanya contoh hak asasi manusia secara sosial ini sama dengan hak-hak manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 4. Hak untuk mengembangkan hobi. 5. Hak untuk berkreasi. Contoh hak asasi manusia secara politik. Adanya contoh hak asasi manusia secara politik ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks yang berhubungan dengan dunia politik. 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk mendapatkan dan mengajukan suatu usulan petisi. 5. Hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Contoh hak asasi manusia secara ekonomi. Adanya contoh hak asasi manusia secara ekonomi ini sama dengan hak-hak manusia dalam kegiatan manusia dalam perekonomian yang berhubungan dengan harta dan kekayaan. 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang.
4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dalam konteks memperoleh perlakuan sama dalam sebuah tata cara pengadilan. 1. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 3. Hak memperoleh kepastian hukum. 4. Hak menolak digeledah tanpa surat adanya. Contoh HAM. Contoh hak asasi manusia secara umum ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks pribadi atau kehidupan pribadi. 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 3. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 4. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 5. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Contoh hak asasi manusia secara hukum. Adanya contoh hak asasi manusia secara hukum ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. 1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 3. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 4. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. 5. Hak atas rasa aman. Contoh hak asasi manusia secara sosial. Adanya contoh hak asasi manusia secara sosial ini sama dengan hak-hak manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan pengajaran. 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. 4. Hak untuk mengembangkan hobi. 5. Hak untuk berkreasi. Contoh hak asasi manusia secara politik. Adanya contoh hak asasi manusia secara politik ini sama dengan hak-hak manusia dalam konteks yang berhubungan dengan dunia politik. 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 3. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. 4. Hak untuk mendapatkan dan mengajukan suatu usulan petisi. 5. Hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Contoh hak asasi manusia secara ekonomi. Adanya contoh hak asasi manusia secara ekonomi ini sama dengan hak-hak manusia dalam kegiatan manusia dalam perekonomian yang berhubungan dengan harta dan kekayaan. 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. 4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 5. Hak untuk menikmati SDA. Contoh hak asasi manusia secara peradilan. Adanya contoh hak asasi manusia secara peradilan ini sama dengan hak-hak manusia. Si hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, dibentuklah berbagai lembaga atau organisasi yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Di Indonesia, terdapat salah satu lembaga yang menangani penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adapun fungsi Komnas HAM yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM. 2. Pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Pengelolaan barang, milik, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab HAM. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. 6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah. Kesimpulan, HAM, hak asasi manusia atau hak dasar, adalah hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Taib 1988. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang, dalam hal ini HAM. Istilah hak asasi manusia menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang itu bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental.
segala hak-hak lain yang bukan hak asasi atau hak derivatif bisa dikatakan penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Artinya, hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak atau perintah yang harus dilaksanakan. Sekian, terima kasih.